wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, apa kabar? Bagaimana keadaan kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, pada hari ini kita berjumpa kembali dengan Ibu Faiza dalam pelajaran tematik ya. Kita masih menggunakan buku petik, masih tema hidup rukun. Baik anak-anak, kita langsung saja buka pada halaman 67 ya. Tadi Bu Faiza sudah meminta kalian untuk mengerjakan soal latihan subtema 2 ya, halaman 57 sampai dengan halaman 60. Bagaimana, sudah kalian kerjakan? Ya, bagus ya. Bagi yang sudah mengerjakan, bagus. Dan nanti kita akan membahas sama-sama soal latihan subtema 2 ini ya. Nanti kalau jawaban kalian sudah benar, bagus, alhamdulillah ya. Nah, bagi yang jawabannya tidak sama dengan jawaban Ibu, nanti boleh kalian perbaiki ya anak-anak. Sekarang kita bahas untuk halaman 57 terlebih dahulu ya. Nah, kita mulai pada muatan bahasa Indonesia KD 3.1. Ya, nomor 1 kita baca percakapan berikut ini. Percakapan Agung berbicara, "Kamu mau kemana, Rio?" Apa jawab Rio? "Aku mau belajar menghias sepeda." Agung, "Wah, pasti seru." Nah, kemudian Rio, kira-kira apa ya jawaban Rio? Nah, jawaban Rio adalah kalimat ajakan Rio untuk Agung yang tepat adalah, nah ya, kira-kira apa jawaban Rio? A. Ayo Agung ikut denganku. B. Sampai jumpa Agung. C. Kamu sedang apa Agung? Nah, kira-kira jawabannya yang mana? A, B, atau C? Ya, jawabannya nomor 1 ini adalah yang A ya. Silakan kalian silang ya A ini ya. Baik, sekarang kita lanjutkan nomor yang 2. Nomor 2. Bacalah petikan lagu berikut. Judulnya adalah Bermain Ciptaan Ibu Sud. Petik rambutan bungkus di kain. Belilah kain buatan Bangka. Ayolah kawan kita bermain. Kita bermain bersama-sama. Nah, dalam petikan lagu di sini ada kalimat ajakan. Nah, kira-kira nomor berapa ya? A 1, B 2, C 3. Yang mana? Ya, ini ya. Nih, nomor 3. Ada kata-kata ayolah. Nah, ini kan kalau ayo itu kan ciri-ciri dari kalimat ajakan ya. Berarti untuk kalimat ajakan pada nomor 2 ini adalah pada nomor nomor 3. Kita silang huruf C-nya ya. Nah, kemudian nomor 3. Titik, buang sampah pada tempatnya. Nah, kata yang tepat untuk mengisi kalimat ajakan tersebut adalah, ya, yang mana? Nih, di sini ada A di sini. Kemudian yang B di sana, C marilah. Ya, benar. Jawabannya adalah C. Marilah. Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Nomor 4. Lengkapilah percakapan berikut dengan kalimat ajakan. Nah, jadi kita suruh melengkapi percakapan ini dengan kalimat ajakan ya. Linda mengajak Ayu ikut les menari. Linda, senangnya bisa ikut les menari. Ayu, les menari di mana, Lin? Linda, les menari di rumah Bu Ana. Nah, kira-kira percakapan dengan kalimat ajakannya bagaimana? Ya, ya benar ya. Nih Bu Faiza, kalau Bu Faiza gini, ayo ikut les menari denganku. Ayo ikut les menari denganku. Ada yang sama tidak dengan jawaban Ibu? Ya, kalau sama bagus. Kalau yang tidak sama boleh diperbaiki atau menggunakan jawaban kalian. Ini boleh bebas ya.
Ya, tapi yang penting di situ ada kalimat ajakannya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada nomor 5. Tulislah satu kalimat ajakan mengikuti lomba menggambar. Kira-kira kalimatnya bagaimana ya? Satu saja kalimat ajakan yang isinya itu mengajak untuk mengikuti lomba menggambar. Nah, kalau Bu Faiza begini. Ayo, mari kita ikut lomba menggambar. Nih ya, ini ngajakin ke Ayu. Mari kita ikut lomba menggambar. Nah, itu merupakan contoh kalimat yang merupakan kalimat ajakan untuk mengikuti lomba menggambar ya. Nah, kita sudah bahas untuk muatan bahasa Indonesia. Anak-anak ada yang ketinggalan tidak? Ya, sekarang kita lanjut ya. Ya, kita lanjutkan muatan SBDB KD 3.3. Kita lihat nomor 1. Nih, gambar berikut menunjukkan gerakan. Nih, gerakan apa ya? Coba kalian perhatikan. Nah, kepala, tangan, atau kaki ya. Sudah jelas ya. Ini yang digerakkan adalah tangannya. Berarti kalian beri tanda silang. Nah, sekarang kalian balik ya halaman 58. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Nomor 1, nih kalian perhatikan, kemudian gambar nomor 2 dan gambar nomor 3. Gerak kaki dalam tari ditunjukkan nomor berapa? Nomor 1, 2, atau 3? Nih, A 1 dan 3, B 2 dan 3, C 1 dan 2. Yang menurut kalian yang menunjukkan gerak kaki yang mana ya? Ya, ini. Nih lihat nih kakinya bergerak. Kemudian juga ini kakinya bergerak. Nah, ini bergerak atau tidak kakinya? Tidak. Berarti jawaban nomor 2 ini adalah yang C ya. 1 dan 2. C ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nih, gambar yang ini kalian perhatikan. Gambar tersebut menunjukkan gerakan apa? A. Berjalan, B. Berlari, dan C. Menanam. Ya, jadi kalian perhatikan. Apakah dia berjalan? Tidak. Berlari juga? Tidak. Jadi seperti orang menanam. Perhatikan tangannya ya. Nah, jawabannya untuk nomor 3 ini adalah menanam. Kalian garis silang ya, menanam. Kemudian nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Nih, perhatikan gambar tadi ya, sama dengan gambar yang nomor 1 tadi ya. Nah, bagian tubuh yang digerakkan pada gerak tari di atas adalah apa ya? Nih ya, tangan. Nih, jawabannya adalah tangan. Nah, kemudian untuk nomor 5. Ini nomor 5 jawabannya agak banyak ya. Bagaimana awal mula berlatih gerakan tari? Bagaimana awal mula berlatih gerakan tari? Jawabannya ada 3. Tapi boleh kalian pilih salah satu saja. Nih, gerak pemanasan terlebih dahulu. Kemudian boleh gerakan tangan agar lentur. Boleh. Atau 3, dengan hitungan. Selanjutnya dengan iringan musik. Nah, itu boleh. Kalian pilih salah satu jawabannya di antara 3 tadi. Atau kalian jawab dengan 2-2-nya. Atau jawab dengan 3-3-nya. Boleh ya, semuanya benar ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada muatan matematika. KD 3.2 ya. Kita mulai pada nomor 1. Bilangan yang terletak antara 271 dan 267 adalah, ya ini seperti jawabannya ada 2 ya. A 266, B 269, dan C 272. Nah, ini ada 271. Jawabannya 272 juga benar karena dia di antara 271 dengan di antara 267. Ini boleh jawabannya C. Atau juga kalian jawab
266. Nah, ini juga boleh sepertinya ya. 266 di antara ini jika ya 271 dan 267. 266 ya. Jadi kalian boleh menjawab salah satunya. Boleh jawaban yang A atau boleh jawaban yang C. Ini keduanya benar ya. Dah. Sekarang nomor 2. Kalimat berikut yang benar adalah nih, yang mana ya? Kalimat berikut yang benar adalah ini kita menjawab menggunakan simbol lebih besar atau simbolnya lebih kecil. Ya, A. 378 lebih besar dari 338. Ya, benar atau salah ya? Ya, coba kita lihat lagi. Yang B. 427 lebih besar daripada 244. Benar atau salah yang B ya? Ya, sepertinya kalimatnya salah ya. Nah, seharusnya yang benar 424 lebih kecil daripada 444. Berarti yang B salah ya. Dan yang C, 451 lebih kecil daripada 421. Benar atau salah ya? Ya, sepertinya salah ya. Seharusnya 451 lebih besar daripada 421. Nah, berarti jawabannya yang mana yang benar ya? A, B, atau C? Ya, jawabannya adalah yang A. 378 lebih besar daripada 338 ya. Nah, sekarang kita lihat nomor 3. Agung mempunyai 421 kelereng. Nih, Agung punya 421. Kemudian Rio mempunyai 429. Nah, sedangkan Beni mempunyai 2 kelereng lebih banyak dari Agung. Agung berapa? Agung 421. Nah, kalau punya Beni 400, dia lebih banyak 2 kelereng daripada punya Agung. Berarti 421 ditambah 2 ya. Nah, berarti punyanya Beni itu 423 ya. Karena dia kan ditambah 2. Beni mempunyai 2 kelereng lebih banyak dari Agung. Nah, sekarang pertanyaannya, anak yang mempunyai kelereng paling banyak adalah siapa? Siapa yang mempunyai kelereng lebih banyak? Agung, Rio, atau Beni? Ya, jawabannya adalah ya, Rio. Berapa Rio kelerengnya? 429. Sedangkan Agung 421 dan Beni 423. Nah, Rio 429 ya. Berarti jawabannya di sini adalah Rio. Ya, sekarang nomor 4. Isilah dengan tanda lebih besar atau lebih kecil. Ya, nomor 4 kita lihat. A. 445. Nih, kita isi lebih besar atau lebih kecil daripada 443. Ya, lebih besar ya, lebih besar. Kemudian 381 dan 278. 381, 278 berarti lebih, kita lihat di sininya ya. Nah, berarti dia lebih besar. Lebih besar daripada ini ya, 278. Kemudian 491 dan 419. Berarti jawabannya sama ya, lebih besar juga. 491 dengan 419 dia lebih besar daripada ini. Ya, baik anak-anak. Kita lanjutkan untuk nomor 5. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar. Nih, ada 278, 382, dan 415, dan 521. Kita urutkan yang lebih besar dulu. Yang mana ya? Nih, yang lebih besar 521, kemudian 415, kemudian 382, dan terakhir 278. Itu kalau kita urutkan dari yang mulai terbesar. Ini juga sama yang B. Diurutkan bilangan dari yang terbesar. Nih, 415, 375, 278, terakhir 148.
8 ya. Nah, sampai sini jawabannya ada yang sama dengan jawaban Ibu? Ya bagus, kalau jawabannya sama berarti kalian sudah paham ya. Anak-anak, kita bisa lanjut ya. Sekarang untuk muatan PJOK KD 3.1. Kita mulai untuk perhatikan gambar berikut ini dulu ya, untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 2. Nih, kalian perhatikan. Nih ya, ada seorang anak yang sedang berlari ke depan atau mundur nih. Lihat tanda panahnya ya. Dia arahnya berlari ke arah depan ya. Nah, kita lihat nomor 1 di sini. Nomor 1, pada waktu berlari, pandangan mata pada gambar melihat ke arah mana? Nih, lihat nih. Tuh, matanya melihat ke arah mana? Depan, samping, atau belakang? Ya, jawabannya adalah depan. Silang A-nya. Kemudian nomor 2, saat berlari kaki melangkah ke depan, samping, atau belakang? Nih, tuh. Melangkahnya ke depan. Ya, silangnya A lagi. Nah, sekarang nomor 3. Nomor 3, saat berlari, posisi punggung yang benar adalah, punggung tuh pundak maksudnya ya. Nah, posisi punggung yang benar gimana saat berlari? Yaitu tegak. Ya, tulis di sini tegak. Nah, kemudian nomor 4. Manfaat posisi yang benar saat berlari adalah apa ya manfaatnya? Manfaat posisi yang benar saat berlari. Jadi kalau kita berlari, posisi badan kita itu harus benar. Manfaatnya apa? Ya, manfaatnya adalah agar terhindar dari cedera. Ya, jadi kalau kita berlari, posisi kita benar, nah itu manfaatnya adalah agar kita ini terhindar dari cedera. Cedera itu misalnya mungkin kaki kita kesleo, atau kaki kita jadi terkilir, atau sakit, ya itu tujuannya ya. Agar kita terhindar daripada cedera kalau kita berlari menggunakan posisi yang benar ya. Nah, sekarang nomor 5. Apa manfaat gerak lari bagi tubuh? Apa manfaatnya gerak lari bagi tubuh? Manfaatnya ya boleh otot kita menjadi kuat, atau juga bisa dapat menyehatkan jantung. Boleh ya, pilih salah satu atau keduanya boleh ya. Ibu ulang, agar otot kaki menjadi kuat atau agar dapat menyehatkan jantung. Sekarang kita lanjutkan pada muatan PPKN KD 3.1. Nomor 1, sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila adalah, nah yuk, kalian masih ingat nggak apa bunyi sila ketiga Pancasila? Apa yuk? 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang beradab. 3, persatuan Indonesia. Tuh bunyi silanya masih ingat kan? Persatuan Indonesia. Nah, jawabannya yang mana? A, B, atau C? Nah, kalau yang A nih bacaannya gini. Kamu jangan bermain di sini. Wah, nggak boleh dia. Larang, temennya dilarang buat main di sini. Nggak boleh main di taman. Itu tidak benar ya. Kemudian yang B. Ini aku oper bola untukmu. Nah, dia main bolanya berbagi nih. Bergantian. Nah, benar tidak yang ini? Sikapnya benar ya. Main bolanya bergantian. Sekarang kita lihat dulu yang C. Yang C, kamu curang ya? Wah, dia berantem. Ya, kamu curang ya? Berantem nih dia nih. Tuh. Berarti jawabannya benar yang mana? A, B, atau C? Ya, jawabannya benar adalah yang B ya. Nah, dia main
bermainnya dengan cara bergantian ya. Baik, kita lanjutkan halaman 60 ya. Kita lihat halaman 60. Nih, Dito kurang mahir bermain kelereng, sedangkan Yudi pandai bermain kelereng. Dito merasa sedih karena selalu kalah bermain. Nah, bagaimana sikap Yudi sebaiknya? Yudi kan pandai nih bermain kelereng nih Yudi. Nah, gimana nih sikapnya Yudi? Nah, A. Mengajari Dito cara bermain kelereng. B. Membiarkan Dito kalah terus kalah. Atau C. Mengejek Dito sampai dia nangis misalnya ya. Berarti jawabannya mana? Ya. A ya, mengajari Dito cara bermain. Tuh ya. Nah, sekarang nomor C. Menjaga kebersihan tempat bermain adalah tanggung jawab siapa? Menjaga kebersihan tempat bermain. Kalau tempat bermain itu tempat umum atau tempatnya sifatnya pribadi, rumah kita sendiri atau kamar kita sendiri. Nah, kalau tempat bermain itu kan tempat umum ya. Siapa saja orang bisa di tempat itu ya. Siapa saja orang bisa bermain di tempat itu ya. Jadi tanggung jawab siapa nih untuk menjaga kebersihannya? Jawabnya adalah tanggung jawab semua orang ya. Tanggung jawab orang-orang yang main di situ, tanggung jawab anak-anak, tanggung jawab juga orang tua kalau yang mendampingi putra-putrinya main. Jadi semuanya orang yang ada di tempat bermain itu ya harus menjaga kebersihan. Jadi jawabannya adalah semua orang. Ya, sekarang kita lanjut ya untuk nomor 4-nya. Kita sebaiknya mengucapkan titik-titik kepada teman yang menang saat bermain. Ayo. Oh, marah enggak nih kalau kita main sama teman kemudian teman kita menang? Oh, marah enggak? Tidak, jangan ya. Kita senang dengan teman kita yang menang dalam melakukan permainan. Namanya juga bermain ya. Melakukan permainan pasti ada yang menang dan juga ada yang kalah ya. Tidak boleh yang kalah tidak boleh berkecil hati, ataupun sebaliknya yang menang tidak boleh merasa bangga ya. Nah, jadi apa jawabannya nih? Kita sebaiknya mengucapkan selamat ya, selamat kepada teman yang menang saat bermain ya. Jadi kita kasih selamat biar teman kita yang menang itu lebih semangat lagi ya. Kita puji dia karena dia sudah memenangkan permainan. Nah, ya, sekarang kita lihat nomor 5. Benny mengajak teman-teman bermain di taman. Agung mengusulkan bermain layangan di lapangan. Nah, teman-temannya setuju dengan usulnya Agung. Apa usul Agung tadi? Bermain layangan di lapangan ya. Nah, teman-temannya pengennya itu bermain di lapangan. Nah, apa yang sebaiknya Benny lakukan? Nah, tadi kan Benny ngajak teman-temannya main di taman, Benny. Tapi Agung ngajaknya main layangan di lapangan. Nah, tapi temannya pada setujunya usulnya Agung main di lapangan. Nah, apa sebaiknya Benny lakukan? Apakah Benny harus marah? Apakah Benny harus pulang karena kesal? Nah, jangan ya, tidak. Jadi apa yang harus dilakukan Benny sebaiknya? Nah, Benny itu tidak marah. Benny mau menerima hasil keputusan bersama ya. Ini sesuai dengan sila keempat ya, Pancasila ya. Ya, bermusyawarah ya, menentukan permainan yang akan dimainkan atau menentukan tempat bermain. Ini sesuai dengan sila keempat Pancasila ya. Jadi apa jawabannya tadi? Benny tidak marah. Dia mau menerima hasil keputusan bersama. Oke, anak-anak, gimana? Ya, sudah selesai ya. Ada yang ketinggalan nggak? Nah, nanti kalau seandainya ada yang ketinggalan, mungkin Bu Faizah kecepatan ngomongnya ya. Nanti kalian putar aja ulang videonya lagi ya, anak-anak.
Ya, baik ya. Untuk pembahasan kita kali ini dari halaman berapa tadi kita? Ya, dari halaman 57 ya sampai dengan halaman 60. Latihan soal subtema 2 sudah selesai ya, anak-anak. Nanti kita lanjutkan untuk berlatih di latihan berikutnya ya. Baik anak-anak, selesai sudah pembahasan latihan subtema 2 ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kalian dapat mudah memahaminya ya. Baik anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu marilah sama-sama kita tutup dengan kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.